Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung masuk ke dalam segmen bersama dengan teman-teman mahasiswa. Ini dari tadi perdebatannya cukup panas. Apakah teman-teman mahasiswa sudah punya pandangan lain? Sudah ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Langsung teman-teman. Oke, yang mau bertanya siapa duluan? Waktunya 1 menit ya, karena waktu kita nggak banyak. Teman-teman melihatnya bagaimana? Apakah narasi yang disampaikan Anies Baswedan ini bisa meyakinkan teman-teman? Ya silakan. Kan tergantung Lucky? operator siapa yang buka. Belum, cek. Ya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam abang semua. Tadi ada Bang Ges, Bang Faldo, Bang Dedi, Bang Irwan, Bang Hanta, juga Mbak Rifana tentunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajrul merupakan seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpungan di organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya ingin sedikit menanyakan tentang Pak Anies selaku calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, namun di sini dari tadi saya dan teman-teman di sini menyimak diskusi pembicaraan dari abang-abang semua. Sepertinya semuanya ini pada pakai otot semua gitu. Sebaiknya gitu kan, kami sebagai mahasiswa kembali mengingatkan bahwasannya dalam berdiskusi sebaiknya kita menggunakan otak saja tanpa otot gitu Bang. Biar diskusi kita ini berjalan lebih efisien dan lebih jelas arahnya. Nah, mungkin pertanyaan langsung saja. Di sini saya ingin mempertanyakan terkait kinerja Anies semasa menjabat sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ges prestasi-prestasinya, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait ruang hijau terbuka yang masih minim. Nah, padahal sudah keluar Ingup atau Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian polusi. Namun dalam realitanya sampai sekarang permasalahan ini masih belum selesai. Lalu yang kedua terkait sumur resapan, yang mana ini dinilai kurang efektif menurut saya karena sumur dan tanah yang disediakan ini tidak memiliki dampak yang positif, malah lebih mengarah kepada pengeluaran dana yang kurang efektif. Lalu yang ketiga terkait Formula E dan JIS. Nanti temennya nggak dapat kesempatan nih. Formula E dan JIS apa nih? Langsung. Terkait mengalokasikan dananya yang sampai sekarang menurut saya ini pembangunan ini apakah memiliki ROI-nya, return of investment-nya, setimpal dengan dana yang dikeluarkan gitu. Karena pembangunannya sendiri kan anggarannya mencapai puluhan miliar. Nah, mungkin dengan kinerja dan data seperti ini, apakah bisa dijamin bahwasanya Pak Anies ini bisa membawa pembangunan yang berkelanjutan serta penjaminan kualitas hidup masyarakat yang meningkat? Dan jamin apa yang bisa membuat Anies sebagai kandidat terbaik? Banyak banget ini, waktunya nggak cukup nanti. Satu lagi. Ini padahal kita lagi bahas kritik panasnya Anies, bukan kinerjanya Anies. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian ini mungkin Bang Ges habis ini kampanye. Yuk. Ya, satu lagi. Asik banget ini. Silakan, yuk. Lucky. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara Lucky sudah terdengar, Kak? Sudah, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Lucky Ramadan. Karena tadi teman saya sudah menyampaikan beberapa poin yang sudah kami bahas, dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa isu sentimen yang sudah ada beberapa hari yang lalu, yang mana silakan, dilanjut. Dengan beberapa hal yang terjadi beberapa belakangan ini, seperti dengan ditetapkannya tersangka salah satu politisi ataupun menteri di kabinet Jokowi, yaitu Johnny G. Plate, sebagai tersangka oleh Kejagung. Dalam hal ini, apakah memang benar dari segi pemerintah pusat itu tidak adanya intervensi politik yang diberikan, dan juga bagi koalisi Anies Baswedan tersendiri, apakah dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka itu merupakan bentuk pukulan, dan juga akhirnya bagaimana kalian untuk dapat meyakinkan kami selaku pemilih muda pada tahun 2024 nanti untuk bisa memilih bakal calon presiden dari Partai Nasdem bebas dari korupsi. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih, ini bagus banget pertanyaannya. Langsung saya kasih kesempatan Bang Ges, waktu kita nggak banyak ya. Tadi soal Formula E, JIS. Ruang terbuka hijau. Terima kasih Pak Jurol atas pertanyaannya. Yang pertama tadi menyatakan pertanyaan tentang bagaimana tentang ruang terbuka hijau. Di Jakarta itu pembangunan ruang terbuka hijau sangat amat masif. Lebih dari 400, mencapai hampir 500. Menjelang Anies itu 460. Taman-taman di Jakarta yang dibangun baru maupun yang direvitalisasi. Yang kedua, jarak
taman itu memperhatikan jarak tempuh burung Oke. agar unggas kembali bisa hidup dengan riang gembira di kota ini. Kalau Anda melewati Sudirman Tamrin, kupu-kupu dan capung pun sudah hidup kembali. Artinya apa? Ada udara yang lebih baik. Oke. Jadi ruang terbuka hijau itu di Jakarta, baik apakah itu trotoarnya dengan pertamanannya, juga dengan taman-taman yang dibangun, dan konsepnya itu tidak ada yang template. Oke. Konsepnya itu disesuaikan dengan keaspirasi dan kebutuhan warga. Ya. Itu tentang ruang terbuka RTH, hijau. oke. Ya. Tentang Formula E. Formula E itu sudah diteliti oleh Indef. Tingkat keuntungannya 3,5 kali lipat dari, bukan tingkat keuntungan langsung ya, dampak ekonominya. Oke. Itu jumlah angkanya saya lupa, tapi silahkan buka diskusi Indef di Universitas Al-Azhar. Oke. Jadi 3,5 kali dari Iya. yang dikeluarkan. Lebih tinggi dibandingkan dengan MotoGP. Oke. Itu penelitiannya Indef tentang Formula E. Lalu pertanyaannya yang Udah. terakhir, Oke, soal ini penetapan tersangka, saya kasih kesempatan ke Bang Oh, ya, Irwan. Bang silakan. Irwan, penetapan tersangka ini bagaimana kemudian dari Koalisi Perubahan meyakinkan teman-teman muda ini tadi bahwa koalisi Anda, capres Anda ini anti korupsi, kemudian ini tidak akan mengganggu nanti ya ke depan? Ini sekaligus statement penutup. Iya, sekaligus. Ya, saya pikir sangat tegas ya Anies Baswedan di dalam pidatonya kemarin untuk membuka selos-selosnya kasus ini. Dan ingat, kasus korupsi ini bukan hanya di yang lagi diterima oleh partai kolega kami, tetapi juga hampir di rata di kabinet Pak Jokowi ada beberapa ya yang Di kena. semua partai bilang lah. Ya, dari kementerian ada beberapa yang kena. Dan saya pikir rekam jejak Pak Anies sangat-sangat jelas ya bagaimana beliau sangat komit terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga Jadi kami itu tidak akan mengganggu ya? tidak akan mengganggu. Koalisi Perubahan ataupun Justru mau saya capresannya kasih Anies? pantun. Oke, ya silakan apa Sekaligus singkat. penutup ini ya. Ya. Adik-adik ini tidak akan mengganggu karena kami sangat kokoh dan solid. Saya kasih pantun aja nih. Ya, ayo. Jadi berangkat dari Samarinda ke Balikpapan. Oke. Terbang ke Jakarta lewat Bandara Sepinggan. Demokrat, Nasdem, PKS di Koalisi Perubahan dan Persatuan kokoh dan solid mengusung Anies Baswedan jadi presiden. Oke, ya. Bang Deddy, sebentar sebelum ke Bang Deddy, saya mau ke Anda. Tadi dikatakan apakah kemudian ada intervensi dari pemerintahan ataupun kekuasaan dalam kasus korupsi BTS itu tadi ditanya oleh Luki. Ya, Singkat saja. Mas Luki, terima kasih concernnya. Salam untuk teman-teman Onsri. Ya, yang jelas penegakan hukum clear, ya, tidak ada tebang pilih, kawan, lawan, dekat, dalam, siapapun. Sekali lagi, siapapun. Ya, Termasuk dan orang-orang di proses- lingkaran dan partai proses- pendukungnya Ya, Pak Jokowi ya. Siapapun, kan Oke. bisa dilihat ya. Jadi sikap kita sudah jelas bahwa sebagai seorang calon presiden, Mas Anies bebas menyampaikan pendapat, dilindungi konstitusi. Kita yang di pemerintahan, yang ngerti prosesnya juga, pengen tahu how to, ya, bicara soal apa tadi ketimpangan. Kita punya IKN dan katanya Mas Anies juga ingin lanjutkan. Jadi perubahannya di mana? Melaksanakan Terus juga soal bagaimana menjelaskan soal ketergantungan kita soal impor misalnya. Itu gimana caranya? Oke. Impor BBM itu gimana caranya? Ya. Ya, pengen sih bahas soal subsidi listrik mobil itu, tapi nantilah di kesempatan Oke, lain. oke. Terus selanjutnya kita pengen mendengar caranya gimana untuk soal jalan tadi. Ya. Jadi spirit aja, nggak cukup bicara untuk jadi presiden. Oke. Ya, karena Pak Jokowi spiritnya sama dan Pak Jokowi sudah melakukan, terbukti kepuasannya tinggi. Makasih. Baik, singkat saja Bang Deddy satu Oh, menit. sangat singkat. Oke. Jadi begini, kalau ngomong itu gampang. Oke. Apalagi kalau yang indah, menarik, ya, Oke. yang kadang-kadang berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi ingatlah kalau orang berjanji. Misalnya saya mau cerita gini aja. Oke. Dulu janji rumah DP 0 rupiah. Wih, ini kita terharu waktu itu. Yang terjadi dari target 232.214, yang terjadi 2.301%. Lalu bicara rumah aman 4 unit dari target 267. Oke. Lalu bisa bicara wirausahawan OKOC nih. Yang bikin anak muda tertarik sama Sandi waktu itu. Aduh, dari 200.000 target hanya 6.000. Jadi kawan-kawan, bicara ngomong tuh gampang. Oke. Tapi mengelola pemerintahan, menetapkan prioritas anggaran, mengawasi pelaksanaannya itu sulit. Oke. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan ya bagaimana seluruh tingkatan pejabat di negeri ini dari mulai Mahkamah Agung, dari mulai DPD, DPR, Ketua DPR RI, Menteri, sikat. Jadi nggak ada tuh yang namanya omong
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bangun dari tidur. Oke, Sorry, Nana, sorry. sebentar. 258.000 UMKM berdiri di Jakarta. Oke. Dan itu bukan Ya nanti lagi di asumsi, tapi episode adalah berikutnya fakta. kita bahas Ya, soal nanti dibahas. ini ya, Mas Hanta. Ada terakhir. Menkop, ada Menteri Koperasi, Sebentar, ada Menteri oke. Koperasi. dan Nanti di episode berikutnya kita akan kupas soal rekam jejak. Menuduh korupsi Lanjut, lanjut, 23 lanjut. triliun. Ya, Saya terus, kasih Pak. datanya. Ya. Lalu menyatakan kalau tidak fitnah tidak Ada, ya. enak. Apakah ini politisi kita seperti ini? Ya. Oke, terakhir Mas Ini Hanta. nanti, Minggu Bapak, depan. normalisasi sungai Ya, Bang, 0%. waktunya udah habis ini. Naturalisasi Aduh, 0%. sebentar. Kami itu berhasil. Ada dua narasi yang disuguhkan, narasi keberlanjutan, continuity, dan juga narasi perubahan atau to change yang silakan bertarung disuguhkan. aja. Ada dua hal yang saya sampaikan. Satu, dalam peradaban demokrasi kita, biarkan ini terbiasa masyarakat melihat. Gak apa-apa bertarung, gagasan, visi misi, program masing-masing, rekam jejak, prestasi. Kayak harus dibiasakan. Habis ini ngopi juga. Iya, ngopi, betul. Saya mau sampaikan Iya. itu nomor 2. Ini negatif campaign biasakan. Yang penting jangan black, jangan Ya. fitnah. Setuju. Pakai Ya. data, Boleh fakta. negatif campaign, Tempurkan. no black campaign ya. Boleh. Ditempurkan gagasan visi program. Habis ini ngopi bareng kok santai. Oke. Nah, itu satu, nomor satu. Pilihlah dengan hati nurani yang terbaik menurut Anda semua sesuai hati nurani. Yang kedua, jadikan ini pesta berdemokrasi ini jangan habis-habisan. Jangan lupa petanya berubah terus. Itu lihat tuh foto Pak Jokowi dan Pak Anies. Saya ingat saya bawa debat kandidat di UI 2014. Di Iya. sebelah saya Tantowi Yahya, sebelahnya Anies Baswedan. Iya. Mas Anies mewakili seperti ini abang ini, Iya. memperjuangkan mewakili Karena Pak Jokowi. politik itu cair sekali Kemudian ya, Mas Pak Hanta ya. Tantowi berseberangan. Sama-sama jubir Perjalannya pada saat itu. tiba-tiba beliau jadi dubes. Nah Ini ini jadi menteri. akan berubah. Maksud saya jangan lupa nanti 3 capres setelah selesai kita gontok-gontokan, mereka duduk nanti bisa bersama seperti sekarang Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya. Jadi tetap boleh kita bertarung gagasan, bertarung semuanya, tapi tetap bersaudara, jaga kerukunan, jaga persatuan Indonesia kita. Oke, Harus mantap itu Mas semuanya. Hanta. Yes, Ya. setuju. Terakhir ini sentilan dari teman-teman komisi.co hari ini. Aldo cuman sendiri ya. Coba dirangkum semuanya, ini perdebatan panas kita malam hari ini. Silakan Aldo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk perdebatan yang panas hari ini. Luar biasa sekali. Sampai haus saya. Sampai haus. Kalau ngomongin masalah tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini, Mbak Nana, datang 2 orang idola saya, Mbak Nana. Siapa? Pak Geis salah satunya. Kenapa? Pak Geis dulu saya ingat banget pas masa sosial media ketika Pak Geis merubah logo Ancol. Saya ingat banget waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu Pak Geis untuk pertama kalinya berhasil menyatukan netizen. Netizen bersatu untuk menyerang waktu itu. Waktu itu Pak. Menyerang logo Ancol. Bersatu. Karena waktu itu Pak. Ini roasting, stand up. Oke. Oh enggak apa-apa. Kalau ini ngomongnya nggak perlu Masa data lalu. Pak. Kalau ini Masa lalu, lanjut. karena waktu itu anak-anak muda tuh netizen pada ngomong, bilang kalau misalnya logo barunya itu kayak logo startup katanya. Oke. Dan wajar aja karyawan-karyawan Ancol jadi panik, Pak. Takut kayak startup lain kena layoff. Itu yang mereka takutkan. Itu Pak Geis yang pertama. Siapa tokoh kedua? Yang kedua, idola kedua saya tentunya adalah Bang Faldo Maldini. Kenapa? Luar biasa sekali Bang Faldo Maldini. Kenapa? Bang Faldo Maldini di umur yang sangat muda, baru dia yang berhasil mencapai eselon 1. Luar biasa sekali Bang Faldo Maldini. Ya walaupun mungkin sekarang udah disalib sama Pak Menpora ya. Tapi kalau ngomong Bang Faldo ya, Bang Faldo ini spesial banget ada di sini. Karena tadi aku udah nanya langsung ke tim kreatif. Nanya kenapa Bang Faldo bisa ada di sini. Tim kreatif dengan tegas menjawab, karena Bang Ali Ngabalin nggak bisa datang. Katanya begitu. Katanya begitu. Backup. Anak muda. Brand serap. Tapi kalau kita ngomongin Bang Faldo juga, ngomongin Anies cocok banget. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Instagram ya, sosial medianya, Bang Faldo tuh sering banget menjawab, menangkis kritikan Pak Anies. Wah, rajin banget. Menjawab Anies kritik, dijawab Bang Faldo. Anies kritik, dijawab Bang Faldo. Saya curiga, jangan-jangan di Mensesnek, Bang Faldo itu tugas utamanya adalah staf sus bidang penangkis Anies. Kita nggak tahu ya Pak ya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Jangan-jangan begitu. Nggak ada kerjaan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita ngomongin Pak Anies. Pak Anies jujur saya juga salah satu penggemarnya Pak Anies sebenarnya. Tapi banyak beberapa kebijakan Pak Anies itu yang menjadi pertanyaan bagi saya Bapak. Salah satunya ketika Pak Anies merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat. Jujur Pak, waktu itu saya jadi korban Pak. Kenapa? Saya dulu kalau misalnya keluar rumah, ketika tetangga saya nanya, "Do mau kemana?" "Mau ke rumah sakit." "Kenapa?" "Bapak sakit." Wajar, sehat, aman. Oke. Sekarang ketika namanya dirubah jadi rumah sehat, saya jadi bingung ngobrolnya Pak. Saya keluar rumah, tetangga saya nanya, "Do mau kemana?" "Mau ke rumah sakit." "Mau ke rumah sehat." "Siapa yang sehat?" "Bapak." "Ya udah semoga cepat sakit ya." Jadi begitu Pak. Jadi bingung saya sekarang. Dan salah satu lagi kebijakan yang membuat saya bingung adalah ketika Pak Anies merubah nama jalan menjadi nama komedian. Oke.
Waktu itu nama-nama komedian Betawi jadi nama jalan. Itu saya setuju untuk menghormati komedian. Tapi yang jadi masalah jangan sampai ini jadi berkepanjangan. Takutnya semua jalan jadi nama komedian. Oke. Karena saya nggak siap Pak kalau misalnya saya lagi jalan dari kantor nanya ke orang, Pak mau ke CNN mana ya? Oh mau ke CNN Mas. Masnya lurus aja lewat Adul. Nanti di Adul Mas belok kanan pas ketemu Komeng. Masnya lurus ketemu Komeng, nanti pas di situ ada Sule. Di Sule ada baru Mas ketemu Opera Van Java Live. Ya ya kan nggak mungkin ya. Ya. Dan satu lagi yang Oke. paling kasihan dari berubahnya nama jalan jadi nama komedian. Bapak-bapak tahu siapa? Siapa? Bang Narji. Kenapa? Bang Narji sekarang udah jadi politisi bukan komedian. Oh. Sedikit lagi dia jadi nama jalan Pak, tapi tidak jadi. Nama saya Aldo, terima kasih. Terima kasih. Aduh, sentilannya malam ini cespleng. Terima kasih Aldo dari komisi.co sekaligus menutup diskusi kita yang panas pada malam hari ini. Sekali lagi Pesta Demokrasi 2024 adalah pesta kegembiraan. Jangan gontok-gontokan karena pada akhirnya kita juga harus bersatu untuk Republik ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan. Kita ketemu lagi nanti setiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show. Masih banyak topik-topik jelang Pilpres 2024. Sekali lagi jangan lupa berikan suara Anda 14 Februari 2024 hari Rabu untuk Indonesia. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Ngobrol baru